Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Bung Jack berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat. Dan walaupun kita masih dalam masa pandemi COVID, kita tetap harus berdoa kepada Tuhan supaya masa pandemi ini boleh cepat selesai. Baik adik-adik, seperti biasa hari ini kita akan ibadah hari Minggu, Persekutuan Teruna. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Mari kita berdoa. Ibadah Persekutuan Teruna yang kami lakukan di pagi hari ini ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya, kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dengan tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus. Amin. Pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 10 ayat 16-18. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan anak yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk waktu yang boleh kami rasakan saat ini. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama Nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke Bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, tema kita yaitu Allah yang terutama. Bahwa intisari dari pembacaan kita yaitu ada di pasalnya yang ke-29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Hal ini membuktikan bahwa Allah lah yang terutama di dalam kehidupan para rasul saat itu, dan juga saat ini yang kita rasakan bahwa Allah ya terutama. Adik-adik, pengalaman hidup dari para rasul bersama-sama dengan Yesus, dari mulai mengikut Dia dalam mengajar, melakukan mukjizat, penangkapan, penyalipan, kematian, sampai dengan pencurahan Roh Kudus, adalah suatu proses yang Allah pakai untuk mempersiapkan mereka. Mereka dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Allah menginginkan agar dunia ini mengalami pertobatan dan juga pengampunan dosa. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada para rasul, menguasai hati, pikiran, tubuh serta roh dan jiwa mereka, sehingga mereka merasakan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran Injil Yesus Kristus, bahwa seperti janji Tuhan, yaitu akan mencurahkan Roh Kudus 10 hari setelah kebangkitannya naik ke surga. Ya, adik-adik, bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan atas para rasul, bukan berarti mereka terbebas daripada masalah. Justru masalah silih berganti datang dalam kehidupan mereka, sampai mereka diperhadapkan di mahkamah agama dan juga di penjara, ya. Tetapi mereka tidak gentar, mereka kuat. Mereka merasakan berani karena Roh Allah, Roh Kudus ada di dalam diri mereka. Adik-adik, dampak pencurahan Roh Kudus bagi kita orang percaya, yaitu memberi kita kuasa untuk mematikan perbuatan dosa, memberi penghiburan, damai sejahtera, dan juga memberi kita kekuatan untuk menuntun kita ke jalan kebenaran.
Adik-adik, apa yang menjadi utama di dalam kehidupan kalian? Apa yang terutama? Apakah kecantikanmu? Apakah kegantenganmu? Apakah gadget terbarumu? Kepintaranmu? Apakah juga banyaknya like, subscribe yang kamu rasakan di medsosmu? Apakah itu yang terutama dalam kehidupan kalian? Ya, adik-adik, kakak tidak tahu apa yang menjadi utama, prioritas di dalam kehidupan kalian. Ya. Karena terbukti ketika beberapa hari yang lalu kita mengadakan perayaan Paskah, perlombaan baca puisi untuk adik-adik teruna. Ya. Hanya satu orang yang berpartisipasi. Yang lainnya kemana? Apa yang ada di dalam hati dan pikiran kalian pada saat itu? Kita sudah memasukkan di dalam WA, tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang mengirim. Hanya satu orang. Itu bukti dari apa yang kalian utamakan di dalam kehidupan kalian. Ya, kami para kakak layan kecewa, sangat kecewa kepada adik-adik. Terutama untuk yang bertugas di dalam ibadah daring ini. Kadang ada yang tidak bersedia. Kita kasih waktu. Tidak susah. Tugas-tugas yang diberikan itu seperti biasa kita lakukan. Bukan hal yang berat. Apakah memang kalian tidak mengutamakan Tuhan? Kalian lebih mengutamakan apa? Dunia? Ingat adik-adik, dunia ini akan binasa. Tetapi kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita tetap abadi. Ya, mari adik-adik, utamakan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Pada saat kapankah Roh Kudus itu hadir di dalam hati dan pikiran kalian? Yaitu Roh Kudus hadir di dalam hati kita ketika kita masih berdoa, kita masih membaca firman Tuhan. Itu ada. Kita rasakan perubahan, kekuatan di dalam hati dan pikiran kita. Ketika kita lebih mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, semuanya bisa kita selesaikan bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa kekuatan kita ada di dalam doa dan di dalam firman Tuhan. Ya adik-adik, jangan malas untuk berdoa. Jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Kakak ingatkan lagi. Setiap hari, ayo baca firman Tuhan. Ayo berdoa, minta kekuatan. Jangan kita selalu mengandalkan pikiran kita. Kita pintar, kita merasa pintar. Jangan adik-adik. Bahwa Tuhan juga memberikan tugas, mempercayakan tugas panggilan kepada adik-adik teruna. Ya, untuk mengisi bangsa Indonesia ini. Agar adik-adik menjadi adik-adik yang berguna untuk bangsa dan negara. Tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin generasi muda yang takut akan Tuhan. Mari adik-adik, kita belajar lagi. Kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita undang Roh Kudus memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita. Bahwa kita harus lebih mengutamakan Tuhan dari apapun juga yang ada di dunia ini. Ingat adik-adik, utamakan Allah, maka semuanya akan diberikan sukacita kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu pada hari ini. Karena berkat-Mu kami masih dapat menikmati nafas kehidupan ya Tuhan.
Pertama kami ingin berdoa buat gereja kami, gereja GPIB Immanuel Medan. Kiranya Engkau berkatilah gereja kami ini agar dapat ditambahkan jiwa-jiwa baru yang ingin beribadah bersama kami. Berkati gereja kami ini agar dapat menjadi berkat bagi semua orang Tuhan. Juga kami berdoa buat negara kami, negara Indonesia, kiranya lindungilah negara kami ini agar dapat selalu damai, aman, dan tentram. Juga kami berdoa buat adanya orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Kiranya Kau berilah mereka kecukupan ya Tuhan, hindarilah mereka dari segala hal-hal jahat yang ingin mengganggu mereka Tuhan. Juga kami berdoa buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit. Kiranya berilah mereka kesembuhan, hindarilah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh mereka ya Tuhan. Inilah anak-Mu, terpujilah Engkau di surga, kini dan selamanya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu. Kami sudah mengumpulkan persembahan bagi Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati persembahan ini. Biarlah persembahan ini ya Tuhan dapat berguna bagi gereja kami dan juga bisa berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.